citra doger ronggeng menjadi negatif. Para perempuan di kalangan menak tidak dianjurkan untuk menari di muka umum. Mereka bahkan tabu untuk menari sekalipun. Tapi doger dan beberapa bentuk kesenian serupa tak berhenti. Karena sebagian masyarakat lain masih tetap ingin menikmatinya, terutama kaum lelaki. Jadi penari tradisional di daerah Subang itu emang susah. Satu, di mata masyarakat, jadi penari itu dianggap jelek lah, murahan lah, suka dipegang-pegang sama bajidor. Tapi saya sendiri, emang itu kan pekerjaan saya tetap profesional, cuma sebatas di panggung aja. Merasa dihina, merasa dilecehkan. Sebenarnya sakit jadi penari itu. Karena? Ya karena itu bajidor yang rese. Tapi mau gimana lagi? Itu kan kerjaan saya. Misalkan suaminya bajidoran. Jadi istrinya bilang, dasar wanita murahan. Padahal kan kita di atas panggung cuma usaha doang. Nggak ganggu suami orang. Kalau dibilang kayak tadi, ya suka sakit hati. Tapi mau gimana lagi, kan sehari-hari kita begini. Saya nggak yang kayak kalian pikirkan. Saya di sini cuma menghibur orang-orang. Saya cuma nari. Kadang-kadang kalau lagi nari gitu kan diperlakukan seenaknya gitu, sama bajidor itu kan seperti ya nggak gimana, terus penonton mencibir gitu, kadang apa gitu, cari uangnya katanya itu kan suami orang katanya gitu. Itu tergantung gimana ya, tergantung istilahnya yang bajidornya, Mas. Kalau suka sama ronggengnya gitu kan, ya mungkin kalau seorang penari itu ya minimal bisa memikat lah gitu, istilahnya dalam arti memikat itu harus punya daya tarik ini gitu, biar sawerannya ini gitu banyak gitu. Citra negatif terhadap ronggeng doger turut andil dalam hilangnya sajian doger di wilayah Subang, daerah yang menjadi saksi kepopuleran doger di masa lalu. Sekarang sedikit-sedikit udah hampir musnah. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin ya sekarang ada itu berganti itu tari bajidoran gitu. Dulunya seperti apa sih tari doger? Tari doger itu ya istilahnya dari hajat ke hajat, di hajat penari itu sekarang kan medianya di panggung. Dulu itu di depan rumah gitu, di halaman gitu, di pinggir pantai gitu kan. Hiburan bisa panen juga gitu. Jadi kalau ada acara-acara hajatan daerah kampung gitu bisa gitu, hiburan doger gitu. Sama sih seperti sekarang bajidoran juga gitu. Ada ruat bumi gitu kan, hajat bumi maksudnya gitu. Hiburannya bajidoran, yang nikahan bajidoran, yang khitanan bajidoran gitu. Saat ini doger di kawasan Subang tergantikan dengan sajian lain yang lebih populer. Salah satunya adalah bajidoran, sebuah tari pertunjukan yang dikemas lebih kekinian dengan banyak ronggeng yang ditampilkan. Sawer menjadi ajang interaksi antara para ronggeng dan bajidor. Hal yang pada masa lalu juga dilakukan oleh para ronggeng doger. Untuk setelah kita petani ya, terutama yang dulu itu bukan petani, perkebunan. Kabupaten Subang itu ada perkebunan banyak sehingga banyak penjajah itu akibat ada perkebunan. Setelah bekerja capek, ya, malamnya itu menyaksikan pentas itu.
sebenarnya untuk rakyat, hiburan untuk rakyat setelah seharian penuh bekerja. Dan memang tidak, pada zaman itu tidak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang itu kan banyak-banyak hiburan seperti kafe dan lain sebagainya, anak-anak muda sekarang. Tetapi pada zaman itu hiburan yang paling untuk melampiaskan hasrat seorang laki-laki, bujangan maupun yang sudah punya istri, itu sarana hiburannya di sana. Ronggeng Doger yang dulu menjadi primadona kini bisa jadi tinggal cerita. Cerita akan pengaruh ronggeng terhadap produktivitas para pekerja perkebunan pada masa kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1778, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengeluarkan larangan mengadakan pesta ronggeng kepada perkebunan swasta di kawasan Bogor dan Batavia. Namun pada tahun 1881 terjadi pengecualian pada perkebunan tebu. Karena jika sajian ronggeng tidak hadir di suatu perkebunan, maka secara periodik para pekerja akan pergi meninggalkan perkebunan. Di Jawa Barat, ronggeng Doger seolah menjadi pemikat para pekerja kontrak untuk tetap bekerja di perkebunan. Penampilan Doger begitu dinanti pada masa itu, jauh berbeda dengan kondisi saat ini. Karena yang pertama, mungkin kekurangannya Doger di masa sekarang ini, satu, Doger itu jarang ditampilkan. Dan jangankan untuk di hajatan ya, di hajatan di kampung, hajatan sendiri-sendiri, di acara pemerintahan pun juga, bahwa sekarang itu Doger itu sudah tidak ditampilkan. Kalau dulu kenapa saya tertarik untuk menggarap Doger kontrak? Karena ada iming-iming dari pemerintahan pada waktu itu. Tujuannya kami tertarik sama Doger kontrak sebagai pemain, sebagai penggarap untuk dipentaskan. Andai kata ada acara-acara tamu dari di tingkat kabupaten maupun gubernur sampai ke tingkat nasional. Itu sehingga kami tertarik. Tetapi dalam kenyataan ini sehingga pemerintah sementara ini belum tahu dan belum pernah semasa pemerintahan bupati berapa periode, 4 periode sampai sekarang itu Doger kontrak itu di Kabupaten Subang, di acara-acara hari ulang tahun Kabupaten Subang, di acara apapun juga, bahwa Doger kontrak tidak pernah ditampilkan. Sehingga kami pun juga sebagai penggarap lupa kepada Doger kontrak. Pada era sekarang, tari Doger memang sulit dijumpai. Tari pergaulan di masa kolonial Hindia Belanda ini mulai terganti. Dalam acara perkawinan ini, sajian Dogernya pun telah dimodifikasi menjadi tarian yang disebut Doger kontrak. Seberapa sering sih tari Doger kontrak dipentaskan untuk di era sekarang ini? Sering kalau di sini sih tergantung permintaan ya. Kalau misalnya tidak tertentu kayak kalau di permintaan dengan permintaan atau mungkin ada event-event tertentu yang mungkin di situ lagi ngangkatnya tentang ronggeng kayak gitu-gitu biasanya suka ada Doger kontrak. Tapi kalau misalnya untuk acara-acara resmi sih jarang. Kini tak banyak masyarakat Subang yang bisa menari Doger. Udin, cucu dan rekan adalah generasi tersisa yang masih mampu menyajikan Doger.